Situasi di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82. Penambahan kekuatan ini diperkirakan mencapai antara 3.000 hingga 4.000 personel, di tengah upaya diplomatik yang masih berlangsung terkait kemungkinan kesepakatan dengan Iran untuk meredakan konflik. Pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dan dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam operasi tempur cepat, termasuk penerjunan udara langsung ke wilayah konflik. Pihak militer Amerika Serikat menyatakan bahwa pengumuman resmi terkait pengerahan pasukan akan disampaikan oleh Pentagon. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah langkah ini akan diikuti dengan pengiriman pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah memperkuat kehadirannya dengan mengirim ribuan marinir dan personel angkatan laut menggunakan kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Dengan tambahan ini, total kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah diperkirakan telah mencapai sekitar 50.000 personel, menandakan kesiapan untuk melanjutkan maupun memperluas operasi militer di kawasan tersebut. Sementara itu, situasi di Israel Utara semakin mencekam. Warga yang tinggal di wilayah seperti Kiryat Shmona hidup dalam ketakutan akibat serangan roket yang terus berulang, diduga dilancarkan oleh kelompok Hizbullah dari perbatasan Lebanon. Sirene peringatan dilaporkan berbunyi hampir setiap 10 menit, memaksa warga untuk segera mencari perlindungan di bunker atau tempat aman. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang berat bagi masyarakat setempat. Menurut kesaksian warga, intensitas serangan lintas batas meningkat sejak pecahnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari lalu. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel terus mengimbau masyarakat agar tetap disiplin mengikuti prosedur keselamatan, termasuk segera menuju tempat perlindungan setiap kali sirene berbunyi. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah roket bahkan dilaporkan menghantam area permukiman dan menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah rumah. Di tengah ketegangan tersebut, muncul pula fenomena alam yang menarik perhatian publik. Langit di wilayah Tel Aviv, khususnya di sekitar kompleks Menara Azrieli, dipenuhi oleh kawanan burung gagak dalam jumlah besar. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan burung-burung tersebut berputar-putar di atas gedung-gedung tinggi. Meski sempat menimbulkan spekulasi, para ahli menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan hal yang wajar dan berkaitan dengan pola migrasi serta perilaku musiman burung gagak yang umum terjadi pada bulan Maret. Di Eropa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier turut angkat suara terkait eskalasi konflik ini. Ia mengkritik keras tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak akan menjadi lebih kredibel jika pelanggaran hukum internasional tidak diakui secara jujur. Ia juga menyebut konflik ini sebagai perang yang seharusnya dapat dihindari dan berpotensi membawa dampak besar bagi stabilitas global. Di Irak, situasi juga semakin memburuk setelah serangan udara Amerika Serikat dilaporkan menghantam fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 7 orang tewas dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Target serangan meliputi klinik militer di Al-Habaniyah serta beberapa bangunan pendukung di sekitarnya, termasuk fasilitas sipil. Pemerintah Irak mengecam keras tindakan tersebut dan memberikan izin kepada kelompok paramiliter pro-Iran untuk melakukan serangan balasan. Kelompok-kelompok tersebut, yang tergabung dalam Popular Mobilization Forces, memiliki kekuatan signifikan dan telah melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah dalam beberapa waktu terakhir. Hingga kini, aparat keamanan Irak masih melakukan pengawasan ketat di wilayah perbatasan guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Di Gaza, sebuah ledakan terjadi di wilayah Deir al-Balah, yang diduga merupakan serangan Israel yang menyasar area dekat tenda-tenda pengungsi. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Ledakan tersebut menghantam area terbuka yang berdekatan dengan permukiman sementara warga yang mengungsi akibat konflik berkepanjangan. Hingga saat ini, pihak militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Meski konflik meluas di berbagai wilayah, aktivitas di Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut, Lebanon, dilaporkan masih berjalan normal. Sejumlah penerbangan komersial tetap beroperasi, dan para penumpang terlihat tetap melanjutkan perjalanan mereka. Pihak pengelola bandara menyatakan bahwa rencana darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi keamanan. Dalam forum internasional, Iran menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah agar tidak terpecah belah oleh konflik yang terjadi. Dalam sidang darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, perwakilan Iran menuding Israel sengaja menciptakan narasi negatif atau Iranofobia untuk memicu permusuhan global terhadap Iran. Iran juga mendapat dukungan dari Rusia dan Cina yang menegaskan pentingnya prinsip kedaulatan dan menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara. Di sisi lain,
Ketegangan meningkat setelah militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran menyatakan bahwa kapal tersebut terus dipantau dan akan menjadi target jika memasuki jangkauan sistem pertahanan Iran. Menurut laporan media Iran, peluncuran rudal tersebut memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi guna menghindari ancaman. Hingga saat ini, Komando Pusat Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut. Ketegangan yang terus meningkat ini menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik yang dapat berdampak tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi stabilitas global secara keseluruhan.